Bahas Ardiles lagi karena mereka bener-bener lagi grow up banget, lagi bangun menggeliat coy. Dan ini salah satu rilisan terbaru mereka yang menurut saya ini oke banget. Langsung kita markisoy. Halo teman-teman semua, balik lagi dengan saya Rivo Risman. Di video kali ini saya mau markising ini salah satu rilisan terbaru dari si Ardiles, terutama di segmen sportwear atau gampangnya kayak sport style gitu ya. Sepatu-sepatu yang bisa atau emang direkomendasikan untuk kegiatan aktivitas sehari-hari, yang pastinya masalah empuknya dapat, masalah kenyamanannya udah pasti ini benar-benar dipikirin, R&D-nya udah pasti arahnya ke sini ya. Kemudian yang ketiga, dari segi harga ini cukup terjangkau. Maka dari itu, kalau misalkan ini emang direkomendasikan untuk sepatu aktivitas sehari-hari, beneran sepatu yang worth it banget. Dan langsung aja kita markisoy. Kalau boxnya sendiri sama kok dengan seri-seri Ardiles sebelumnya yang udah saya markisoy. Di sini ada Ardiles Go For It. Langsung kita cek untuk nama sepatunya. Namanya adalah Orzora. Di sini saya pakai size 43 yang artinya seluruh sepatu-sepatunya dari si Ardiles ini mereka adalah true to size. Enak tuh, size-nya nggak ribet ya, nggak perlu naik, nggak perlu turun, udah pas true to size. Langsung kita buka. Nah, ini dia ya. Menurut saya ya, secara colorway ini nggak terlalu jauh beda dengan yang pernah saya unboxing, yaitu si Volstock. Kurang lebih seperti ini. Ya, ini yang kedua, satu pasangnya lagi. Nah, seperti ini coy. Oke, kita bahas untuk detailnya sendiri. Di bagian upper, jujur ini saya suka banget dengan karakter materialnya yang ini. Saya kurang tahu ini jenis material apa ya. Ini kayak apa ya? Ini bukan kanvas, ini kayak nilon gitu coy. Ya, ini bener-bener apa ya? Kayak memperlihatkan sepatu ini bener-bener rapi banget. Kemudian di sini menggunakan bahan sweat sintetis. Kemudian di sini ada menggunakan bahan leather dengan tekstur kulit jeruk. Cuma nggak tahu deh di bagian sini nanti ya, karena ini kan pori-porinya nggak terlalu besar ya. Ini nanti ketika dipakai jadinya breathable enggak ya, panas atau enggak gitu. Dan kemudian untuk talinya sendiri saya suka banget, dia punya kayak motif gitu, dan ini tipikal tali yang enggak gampang lepas ketika kita pakai karena dia di bagian sini ya, bagian tepi-tepiannya itu kayak punya gerigi-geriginya gitu. Dan kemudian di sini Science 1950, klasik vintage retro banget. Di sini ada Ardiles, di sini juga ada Ardiles, dan kemudian bagian belakangnya dia benar-benar polos sekali lagi, tapi di sini ada pola stitch zigzag gitu coy. Ini fungsinya apa ya? Ini deh, yang ini saya kurang tahu ini fungsinya apa. Oh, bisa dibuat gini sih, bisa dibuat gini atau diberdirikan gini boleh. Kalau saya sih lebih prefer gini ya. Gini juga boleh untuk menahan celana kita ya, biar nggak jatuh ke sini sehingga nggak keinjek-injek nih di bagian sini. Jadi kayak pull tab gitu fungsinya. Dan untuk liningnya sendiri dia full mesh. Untuk insole-nya sendiri, nih insole yang the best coy kalau menurut saya coy. Ini insole-nya enak banget ya, yang dipakai salah satu brand yang sekarang lagi rame banget ya, inisialnya K, juga pakai insole persis sama seperti ini ya. Dan untuk harga sepatunya sendiri adalah nih, sorry saya lupa nyebutin, di angka Rp349.000. Dan untuk sole-nya sendiri ya, ini kelihatannya kan satu lapis ya, sebenarnya ini ada dua lapis coy ya, dengan tingkat keempukan yang beda ya, hardness-nya dibuat beda. Itu pasti sih kalau menurut saya ya, di sini kerasa banget. Yang bagian atas ini tingkat hardness-nya mungkin sekitar 60% lah ya. Di bagian sini untuk yang bagian bawah ini ya, ini tingkat hardness-nya dibuat lebih sedikit empuk lagi, sehingga ketika dipakai untuk aktivitas sehari-hari ya, entah itu berdiri atau berjalan, ini memberikan sensasi empuk yang optimal, tapi nggak berlebihan empuknya. Karena sepatu yang terlalu berlebihan empuknya alias over empuk itu ngebuat kaki malah lebih cepat pegel, apalagi pas keadaan kita aktivitasnya itu banyak berdirinya. Kemudian untuk sole-nya sendiri, di sini dia sole kayak apa ya, ini sole lembaran coy, sama sekali nggak ada brandingnya si Ardiles. Untuk ngegripnya sendiri langsung kita testing.
Gimana menurut kalian setelah melihat detail dari sepatu ini? Kalau menurut saya sih ya, jujur saya suka banget. Yang pertama karena sepatunya terlihat bener-bener clean, bener-bener rapi, terutama material yang warnanya kayak putih-putih gading nih ya. Ini sepertinya menggunakan bahan nilon atau mesh ya, saya kurang tahu lah ya. Tapi yang pasti ini bener-bener ngebuat sepatu ini looknya itu makin clean dan kelihatan kayak sepatu mahal lah, kurang lebih seperti itulah ya. Cuma untuk masalah breathable-nya ya, nyaman atau enggak, gerah atau enggaknya ntar deh di bagian segmen terakhir, karena sepatu ini baru saya unboxing, belum saya cobain. Dan untuk harganya sendiri tadi udah saya sebutin di angka 300 ribuan, tepatnya adalah 350 ribu rupiah. Tapi biasanya di e-commerce itu kan si Ardiles ini juga dijual oleh retailer-retailer resmi mereka, itu biasanya harganya cukup bervariatif ya. Teman-teman search aja di e-commerce favorit kalian. Tapi untuk harga resminya, harga retailnya yaitu Rp349.000 atau gampangnya adalah Rp350.000. Sepengalaman saya pakai sepatu ini, sekalipun look dari atas kayak ramping banget gitu shape-nya ya, tapi ternyata pas dipakai material uppernya ini kategorinya itu cukup elastis atau lentur lah kita sebutnya, sehingga untuk tipikal kaki yang lebar itu bisa beradaptasi dengan baik. Jadi tipe kaki saya itu lebar. Pas pakai sepatu ini aman banget, nggak ada rasa sakit di bagian kelingking dan ngerasa kayak ngejepit gitu ya, nggak ada. Itu bener-bener aman banget. Cuma untuk panjangnya ini kaki saya bener-bener mentok, padahal di sini size 43 itu 28 cm. Hal ini dikarenakan liningnya ini cukup tebal ya, dan tapi ini sebenarnya bukan suatu hal yang fatal sih ya, karena ini teman-teman lihat sendiri di bagian liningnya ini cukup tebel, yang nanti lambat laun ketika sepatu ini sering dipakai, ntar sepatu bakal menyesuaikan dengan bentuk kaki, jadi nggak perlu upsize. Kemudian sepatunya kan terlihat bulky ya, gemuk gitu, tapi ternyata ini pas saya pakai beneran enteng coy, ringan. Dan untuk grip sole-nya ini mantap banget. Meskipun nggak ada branding Ardiles alias polosan aja, tapi nggak licin. Jadi aman kalau dipakai untuk daily. Nah, karena material uppernya tadi cukup rapat sirkulasi udaranya, efeknya adalah sepatu ini bisa saya katakan sedikit cukup gerah, tapi enggak yang gerah banget. Masih oke lah dipakai untuk iklim-iklim tropis, terutama untuk tempat tinggal saya ini Surabaya yang cukup panas juga gitu. Terakhir untuk sepatu ini sangat direkomendasikan untuk sepatu daily karena secara cushioning sole-nya udah pas banget, nggak terlalu empuk, nggak terlalu keras, jadi ngebuat kaki itu nggak cepet pegel saat dipakai aktivitas yang banyak jalan atau berdiri lama. Ditambah secara harga ini menurut saya cukup terjangkau, 300 ribuan, sepatu yang ditawarkan sangat rapi dan secara kualitas udah proper banget. Baik, segitu dulu untuk video kali ini ya, markising dari rilisan Ardiles. Dan untuk kali ketiga saya bahas Ardiles, itu bener-bener puas banget coy. Rilisannya semakin kesini semakin nggak memperlihatkan kalau ini brand tua gitu ya, brand legend. Mereka grow up dan mengikuti perkembangan zaman, sehingga sepatu-sepatunya kalau menurut saya ini bakal diterima oleh masyarakat sih. Keren ya. Rebrandingnya, perubahannya menurut saya ini bagus banget. Dan buat teman-teman semuanya yang mungkin tertarik dengan sepatu ini, untuk link pembeliannya udah saya letakkan di kolom deskripsi di bawah, atau saya cantumin di link belanja di video ini. Teman-teman cek aja deh ya. Dan enaknya di next konten bahas brand lokal apa lagi, komen di bawah. Jangan lupa selalu dukung, bangga, dan pakai brand lokal karena lokal istimewa. Saya Nari Farisman, thanks for watching, stay positive and your daily be brighter. See you next time.